Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, muatan pelajaran IPA, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Adapun contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan sebagainya. Hewan ruminansia memiliki sistem pencernaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Hewan ruminansia juga memiliki 4 bagian lambung yang memiliki fungsi spesifik. Pencernaan makanan dibantu oleh beberapa mikroba dan protozoa. Mikroba membantu dalam mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia yaitu sapi. Organ pencernaan di dalam mulut sapi terdiri dari gigi, lidah, dan saliva. Gigi terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham pada sapi berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah fungsinya untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Berikutnya, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, sebagai tambahan pemahaman, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia karena ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi itu sendiri terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah 4 bagian lambung sapi, ada retikulum, abomasum, omasum, dan rumen. Mari kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Rumen atau perut besar. Pada rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Saat sapi istirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau yang disebut dengan perut jala. Retikulum atau perut jala. Di retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bakteri anaerob dan protozoa.
terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Berikutnya, omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut sebagai lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa bisa mencapai kurang lebih 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melewati anus. Nah, anak-anak, agar lebih jelasnya, mari kita simak video mengenai hewan ruminansia yaitu sapi. Sadar nggak, jika kita melihat hewan ternak seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia, atau hewan memamah biak. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan memamah biak karena mereka memamah atau mengunyah makanannya sebanyak 2 fase. Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah ditelan itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Contoh terdekat adalah sapi. Sapi adalah hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah poligastrik, artinya perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Pertama-tama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah dengan sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya, karena di organ inilah sistem pencernaan hewan ruminansia secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas lebih jauh mengenai ruminansia atau dalam hal ini sapi, secara umum urutan proses pencernaan pada hewan sapi yaitu yang pertama, rumput dikunyah di mulut. Kemudian yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Yang ketiga, rumen atau perut besar. Yang keempat, mulut. Yang kelima, retikulum atau perut jala. Yang keenam, omasum, perut kitab. 7, abomasum atau perut masam. Yang kedelapan, usus halus. Dan terakhir, anus.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas yang sudah Bu Guru persiapkan, dan semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.